Nyeri pada bahu seringkali membuat aktivitas kita terganggu dan menghambat kita untuk bergerak bebas. Apabila bahu terasa nyeri, bisa jadi ada gangguan saraf pada sekitar bahu. Saat saraf pada bahu bermasalah, pundak pun terasa berat dan lemah, nyeri dan kesemutan, serta terasa hangat atau dingin bila disentuh. Lantas apa sih penyebab nyeri pada bahu ini? Kami sudah merangkum beberapa penyebab nyeri pada bahu untuk Anda. Berikut informasinya. Pertama, bisa karena saraf kejepit. Saraf kejepit atau radikulopati serviks adalah kondisi saraf yang terlalu mendapat tekanan sehingga tidak dapat berfungsi dengan normal. Saraf kejepit bisa terjadi karena cedera punggung dan bisa juga akibat postur tubuh yang buruk seperti terlalu sering membungkuk atau melakukan aktivitas yang sama secara berlebihan. Yang kedua, karena cedera rotator cuff. Rotator cuff adalah cincin tendon pada sekitar bahu. Rotator cuff mempunyai fungsi seperti karet gelang, yaitu untuk menahan tulang lengan atas di soket bahu. Rotator cuff bisa bermasalah apabila kita sering melakukan gerakan berulang saat bekerja atau saat mengangkat beban di atas kepala. Bursitis atau peradangan pada bursai adalah penyebab nyeri pada bahu berikutnya. Bursai adalah kantung kecil berisi cairan yang berada di dekat sendi untuk melindungi tulang, tendon, maupun otot. Iritasi bisa terjadi pada bursai dan menyebabkan pembengkakan. Kondisi ini biasa disebut bursitis. Bursitis biasa disebabkan oleh cedera atau gerakan pada bahu yang berulang dan terlalu sering. Selain itu, bursitis juga bisa terjadi pada lutut, tumit, siku, dan pinggul. Selanjutnya, peradangan pada sendi. Apabila kondisi ini terjadi pada bahu, biasanya disebabkan oleh rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis adalah kondisi ketika kekebalan tubuh secara keliru menyerang jaringan-jaringan sendi. Kondisi ini biasa disebabkan oleh kesalahan sistem imun, infeksi, dan penuaan tulang. Tanpa perawatan yang tepat, bukan hanya sendi yang rusak, tetapi saraf di sekitar sendi juga bisa rusak. Kelima, pergeseran tulang atau dislokasi. Dislokasi bisa merusak otot, tendon, ataupun saraf Anda. Reaksi yang ditimbulkan adalah kesemutan, nyeri, atau mati rasa. Cedera ini adalah penyebab bergesernya tulang dalam tubuh kita. Bila Anda pernah mengalami kondisi ini dan sudah diobati, akan ada resiko tulang kembali bergeser di kemudian harinya. Dan terakhir, nyeri bahu bisa disebabkan karena beberapa penyakit kronis. Contohnya seperti penyakit diabetes. Bila kondisi sudah parah, diabetes bisa merusak saraf. Lalu ada juga stroke yang bisa menyebabkan sisi tubuh jadi kesemutan dan mati rasa. Itulah beberapa penyebab nyeri pada bahu. Kenali penyebabnya dan jangan dibiarkan. Gangguan mental banyak sekali jenisnya, salah satunya adalah bipolar. Ya, bipolar menjadi salah satu gangguan mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati secara drastis dan terlihat dari perubahan sikapnya. Seperti saat sedang merasakan bahagia, tiba-tiba berubah menjadi sedih dan depresi. Namun di balik penyakit ini, seseorang yang mengidap bipolar dinilai lebih kreatif, bahkan memiliki ide-ide menarik.
Seperti berikut ini, ada sederet tokoh yang dikenang padahal memiliki gangguan mental, yaitu bipolar. Ludwig van Beethoven, seorang pianis dan komposer legendaris kelahiran kota Bonn, Jerman tahun 1770. Selama kehidupannya, Beethoven sudah menghasilkan banyak sekali karya. Salah satu yang terkenal adalah Simfoni kelima. Selain itu, Beethoven juga merupakan salah satu tokoh pada masa peralihan antara sama klasik ke zaman romantik. Namun siapa sangka di balik kejeniusannya dalam bermusik, ternyata Ludwig van Beethoven mengidap penyakit bipolar. Tetapi penyakitnya ini tak membuatnya berhenti berkarya, hingga akhirnya Beethoven berada pada fase depresi bahkan sempat memikirkan bunuh diri. Tokoh lain yang juga dikenal akan ilmu pengetahuannya yang melegenda ialah Isaac Newton. Pria asal Inggris yang dikenal sebagai fisikawan, matematikawan, dan lainnya ini dijuluki sebagai bapak ilmu fisika klasik. Di balik otak cerdasnya, ternyata Isaac Newton sudah mengalami bipolar sejak usia muda. Bahkan ditemukan dalam buku catatannya, tertulis rasa was-was, kesedihan, ketakutan, bahkan terpikir untuk bunuh diri. Terakhir ada Vincent van Gogh. Pelukis asal Belanda ini tak hanya dikenal sebagai pelukis saja, melainkan sebagai pejuang bipolar. Selain menghasilkan karya yang fenomenal, nyatanya Vincent juga berjuang melawan penyakit yang dideritanya. Gejala yang sempat dialaminya adalah perubahan suasana hati yang fluktuatif. Bahkan Vincent sempat mengalami depresi ekstrim dengan memotong telinganya sendiri. Sampai akhirnya tanggal lahir Vincent, 30 Maret, diperingati sebagai Hari Bipolar Sedunia. Sobat Sehat, terima kasih atas kebersamaannya pada pagi ini. Jangan lupa bahagia dan selalu jaga kesehatan ya.